Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah struktur data dan algoritma. Saya Nadila Lailani Numai dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi, mengangkat judul Integrasi Kode AI untuk Efisiensi Pencatatan Modal dan Manajemen Inventaris di Netfield Hijab. Proyek ini dibuat sebagai tugas pengganti pada mata kuliah struktur data dan algoritma dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Sri Afnarius, MSc, PhD. Aplikasi yang dikembangkan memiliki 5 fungsi utama seperti pencatatan modal, pengelolaan bahan baku, pencatatan transaksi, pemantauan stok, dan penerapan struktur data untuk efisiensi sistem. Penggunaan AI dilatar belakangi oleh kemampuannya dalam mempercepat, menyederhanakan, dan mengotomatisasikan proses kerja yang sebelumnya manual. AI memungkinkan penyelesaian tugas lebih cepat dan akurat. Kode AI digunakan karena dapat memberikan saran kode, menjelaskan error, dan membantu pemrograman memahami struktur program dengan lebih mudah. Ini sangat berguna terutama untuk pengembangan pemula. Proyek ini dikembangkan menggunakan Borland C++ Boulder 6 yang mendukung pembuatan aplikasi secara visual dengan fitur drag and drop serta koneksi ke basis data. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C++ karena cepat, efisien, dan cocok untuk sistem manajemen data seperti inventaris dan pencatatan transaksi. Selanjutnya, cara untuk membuat GUI-nya. Langkah pertama, saya akan mengubah tampilan form ini menjadi warna hijau. Lalu saya membuat label untuk judul pada program ini, yaitu Netfield Hijab. Setelah itu saya akan membuat grup box 1 untuk modal. Di dalam grup box 1 terdapat data picker 1 untuk tempat memasukkan tanggal ketika modal itu diinput. Lalu tambahkan juga edit 1 pada grup box 1 ini. Lalu tambahkan button 1 untuk menginputkan modal tersebut. Begitu seterusnya untuk semua grup box. Pada GUI ini saya memiliki 6 grup box. Yang pertama untuk menginputkan modal, yang kedua untuk input bahan, yang ketiga untuk node modal, keempat untuk modal terpakai, kelima untuk node bahan, dan yang terakhir untuk riwayat pembelian. Pada semua grup box terdapat picker 1, edit 1, button 1, list box, lalu seterusnya sampai list box terakhir. Pada GUI ini memiliki dua button, yaitu button 1 dan button 2. Button 1 untuk menyimpan nominal modal ke dalam stack, dan button 2 untuk menjalankan proses pembelian dan konferensi ke stok. Dan GUI ini memiliki juga dua data picker. Data picker 1 untuk memilih tanggal masuknya modal, dan pada data picker 2 untuk menentukan tanggal pembelian.
Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan setelah tutorial pembuatan GUI ini.
Semua komponen ini diatur tata letaknya dengan menggunakan fitur drag and drop dari Borderlands C++ Boulder 6 yang memungkinkan pengguna menyesuaikan posisi dan ukuran komponen secara visual. Setelah tampilan selesai, langkah berikutnya adalah menambahkan fungsi dan logika program ke masing-masing tombol dan input menggunakan bahasa C++ pada bagian kode editor. Dengan pendekatan visual dan interaktif ini, Borderlands C++ Boulder 6 mempermudah proses pembuatan aplikasi desktop yang rapi, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan bisnis seperti Netfile Hijab ini. Selanjutnya, saya akan mendemokan program ini untuk menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada pada GUI saya. Ini adalah tampilan final dari GUI saya. Yang saya tambahkan adalah proses pengurangan pada group box 1 yang tidak ada pada video tutorial pembuatan GUI tadi. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsi ke-6 group box ini. Pada group box 1 yaitu group box modal untuk mencatat modal awal yang dimasukkan di proses pengurangan, mengurangkan modal yang ada di list dengan metode node. Fiturnya yaitu datem picker 1 untuk memilih tanggal, ada edit 1 untuk tempat input nominal modal, button 1 untuk menyimpan nominal ke dalam stack, list box 27 untuk menampilkan sisa isi stack modal yang belum terpakai. Kedua ada group box input bahan, tujuannya untuk mencatat pembelian barang. Terdapat fitur datem picker 2 untuk menentukan tanggal pembelian, edit 2, edit 3, edit 4 untuk jumlah barang berdasarkan per meter, edit 5, 6, 7 untuk harga per meter dari barang, dan button 2 input untuk menjalankan proses pembelian dan konversi ke stok. Selanjutnya ada group box 3 untuk node modal, tujuannya untuk mencatat modal awal yang diinputkan beserta tanggal inputnya. Terdapat fitur listbox 1 sampai 4. Listbox 1 untuk menampilkan total seluruh modal, 2 untuk menampilkan nomor, 3 untuk daftar modal yang masuk, dan terakhir untuk tanggal saat modal diinput. Yang keempat ada modal terpakai, tujuannya untuk mencatat pemakaian modal secara bertahap dengan pendekatan struktur data stack. Sistem ini memungkinkan modal terbaru digunakan terlebih dahulu dan dicatat per node dalam struktur data. Fiturnya ada listbox 6, 7, 8, dan 5. 6 untuk menampilkan nomor, 7 untuk modal, 8 untuk tanggal, dan 5 untuk menampilkan total keseluruhan modal yang sudah dipakai. Yang kelima ada node bahan, tujuannya untuk menampilkan jumlah stok bahan dalam satuan meter secara real time. Terdapat 3 list box yang di atas yaitu 11, 10, 12 untuk menampilkan transaksi stok lain segi 4, pasmina, dan instan. Baris bawah tiap kolom yaitu list box 9, 13, dan 14 menampilkan jumlah stok bahan dalam satuan meter dari masing-masing bahan. Box terakhir yaitu riwayat pembelian, tujuannya untuk menyimpan riwayat lengkap pembelian barang masing-masing. Seperti kan segi 4, pasmina, dan instan terdiri dari untuk ada 4, yaitu list box nomor 15, 20, dan 23 untuk tampilan nomor, list box 16, 19, 24 untuk tanggal pembelian barang, list box input yaitu 17, 21, dan 25 input jumlah berapa yang dibeli, dan yang terakhir list box harga pada 18, 22, 26 untuk total harga yang dikeluarkan untuk barang tersebut. Semua itu dicatat pada group box riwayat pembelian. Selanjutnya langsung saja masuk ke cara mencari kode pada kode AI. Yang pertama saya buat promptnya yaitu, hai tolong bantu saya untuk mengembangkan program input modal dan stok dengan metode stack atau LIFO menggunakan bahasa pemrograman C++ pada tools Borderlands C++ Boulder 6. Setelah ini saya kirimkan promptnya, setelah itu baru dikembangkan lagi sesuai prompt yang saya berikan. Saya akan menjawab apa yang saya berikan tadi promptnya, lalu meminta untuk mengirimkan prompt untuk mencari kodenya. Promptnya yaitu, saya ingin dibuatkan sebuah program menggunakan Borderlands C++ Boulder 6 yang dapat membantu saya dalam mengelola modal usaha serta mencatat transaksi pembelian bahan hijab secara rapi dan terstruktur. Program ini menerapkan konsep struktur data stack untuk menyimpan data dan mengatur keuangan yang masuk, di mana modal paling terakhir dimasukkan akan digunakan terlebih dahulu saat proses pembelian. Untuk membuat, tolong buatkan dengan lengkap programnya yang benar. Buatkan langsung semuanya untuk unit 1 CPP dan unit 1H-nya secara lengkap.
Setelah unit 1H, sekarang untuk buatkan full codingan untuk unit 1 CPP-nya. Maka kode AI akan membuat otomatis codingan untuk unit 1 CPP-nya sesuai dengan prompt yang saya minta tadi. Untuk unit 1 CPP telah selesai dibuat, maka saya akan mengcopy codingan tadi untuk saya masukkan ke program saya. Yang pertama saya akan mencoba untuk memasukkan modalnya yang yaitu 20.000. Setelah saya masukkan modal, maka akan keluar show message modal berhasil disimpan ke stack. Modal tersebut akan otomatis masuk ke node modal beserta tanggal inputannya. Pada proses pengurangan terdapat node ke-1, yaitu yang pertama saya masukkan 20.000. Lalu saya tambahkan modal selanjutnya yaitu 70.000. Maka akan keluar juga show message modal berhasil kesimpan dalam stack. Modal 70.000 itu akan masuk ke node pertama karena yang terakhir saya gunakan. Saya masukkan. Lalu saya akan masukkan modal yang ketiga yaitu 900.000. Setelah saya akan input, maka keluar show message yang tadi. Node yang terakhir saya masukkan 900.000 akan menjadi node ke-1. Saya akan mencoba untuk masukkan modal 600.000, maka akan keluar show message modal berhasil disimpan ke stack. Modal yang saya masukkan terakhir tadi akan menjadi node ke-1 dan total modalnya akan terinput otomatis juga.
Setelah itu saya akan coba untuk input bahannya. Untuk kain hijab segi 4 saya akan membeli coba satu, karena saya adalah toko retail hijab. Saya menjual untuk satu roll kain hijab yang akan mendapatkan 50 piece. Saya akan mencoba untuk satu kain hijab yaitu dengan total harga 500.000, maka akan keluar saat ditekan button 2 akan keluar show message node ke-1 cukup, yaitu 600.000. Node ke-1 akan digunakan. Maka akan keluar juga pembelian sukses total biaya 500.000. Langsung kurang otomatis ke modal terpakai. Akan otomatis terbuat 500.000. Pada riwayat pembelian juga akan ditampilkan jumlah yang saya beli tadi, yaitu kain segi 4 satu, jumlah harganya 500.000. Selanjutnya saya akan mencoba untuk kain hijab pasmina 2 dengan harga 200.000. Maka akan keluar show message node ke-1 tidak cukup, yaitu 100.000. Node kedua 900.000 cukup. Node kedua akan digunakan. Akan keluar show message pembelian sukses total biaya 400.000. Pada node bahan akan otomatis juga terinputkan, karena saya memasukkan untuk satu kain roll pasmina akan mendapatkan 40 piece kain. Maka saya tadi membeli 2 kain pasmina, pada node bahan tertulis 80 piece karena 2 dikali 40 jadi totalnya 80 piece. Pada kain segi 4 saya menuliskan satu roll dapatnya 50 piece kain segi 4. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membeli kain hijab instan 3 roll untuk harganya 200.000. Maka akan keluar modal node ke-1 600.000 cukup, karena 200.000 dikali 3 kain hijab instan totalnya 600.000. Node ke-1 akan dijalankan. Saat ditekan akan muncul notif pembelian sukses total biaya 600.000. Pada riwayat pembelian otomatis akan ditambahkan kain hijab instan tadi. Untuk node bahan menjadi 120 piece karena 3 dikali 4 jadi 120 piece.
fitur dapat dijalankan dengan lancar, memberikan hasil output yang sesuai dan memudahkan pengguna dalam mengelola data keuangan serta stok bahan secara efisien. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran kode AI yang membantu selama proses pemrograman. Kesimpulan dari program saya ini yaitu kode AI merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam proses pengembangan perangkat lunak, terutama dalam mendukung efisiensi dan ketepatan kerja programmer. Dengan kemampuannya menganalisis kode, mendeteksi error, serta memberikan saran perbaikan secara real-time, kode AI mempermudah pengguna dalam memahami alur program dan menyelesaikan masalah teknis secara mandiri. Hal ini juga dapat membantu terutama bagi para pemula yang sedang belajar pemrograman, karena kode AI juga dapat menjelaskan kesalahan dengan cara yang logis dan mudah dipahami. Meskipun demikian, kode AI tetap merupakan alat bantu yang tidak dapat menggantikan intuisi, kreativitas, dan pengambilan keputusan kompleks yang dimiliki manusia. Aspek-aspek seperti perancangan sistem yang inovatif, pemahaman konteks bisnis, serta pertimbangan etika masih memerlukan peran aktif dari manusia. Oleh karena itu, penggunaan kode AI sebaiknya dijadikan sebagai mitra kerja kolaboratif dengan menggabungkan kemampuan analitis kode AI dan kecerdasan manusia. Proses pengembangan perangkat lunak akan menjadi lebih cepat, efisien, dan menghasilkan solusi yang lebih adaptif serta berkualitas tinggi. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.